Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dan tetap dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau telah menjaga dan memelihara kami dari hari ke hari. Kami bersyukur kepadamu, terutama pada hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Hadir di sini ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memampukan kami di dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran ini. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Peran keluarga bagi perkembanganku. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini adalah: pertama, menjelaskan peran anggota keluarga dalam perkembangan dirinya. Kedua, menjelaskan sikap dan berbagai tindakan yang perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga berdasarkan firman Allah keempat dalam Kitab Keluaran bab 20 ayat 12 dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3 dan Kitab Amsal bab 4 ayat 1 sampai 13 dilanjutkan bab 6 ayat 20 sampai 22. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan II yang berisi pernyataan tentang pendidikan Kristen, khususnya pada artikel ketiga. Baik anak-anak, keluarga merupakan sekolah pertama. Keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama kita peroleh dari keluarga. Khususnya dalam hal ini kita belajar, kita mendapatkannya dari kedua orang tua dan juga anggota keluarga yang lain yang tinggal serumah dengan kita. Masing-masing anggota keluarga tentu mempunyai peran yang tak tergantikan dalam perkembangan dan pembentukan diri kita. Mereka mempunyai peranan penting untuk perkembangan dan pembentukan diri kita. Seperti ketika berhadapan dengan adik. Anak-anak dalam hal ini belajar melindungi, belajar melayani, dan juga belajar membantu ketika kita berhadapan dengan adik. Belajar melindungi, belajar melayani, dan juga belajar membantu. Lalu yang berikut, ketika berhadapan dengan kakak. Ini adalah orang-orang dekat kita dalam keluarga, bapak, mama, kakak, adik. Ketika kita berhadapan dengan kakak,
pasti anak-anak belajar untuk bersikap hormat, menghormati yang kakak atau yang tertua, belajar meminta bantuan tatkala kita tidak mampu. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu lalu kita tidak mampu, kita pasti meminta pertolongan kakak atau orang yang lebih tua. Demikian juga dari orang tua. Ketika bersama dengan orang tua, kita akan mendapatkan satu pelajaran seperti kita belajar untuk menyayangi, belajar caranya berkorban demi kebahagiaan orang lain, belajar untuk memberi atau belajar untuk berbagi. Ini ketika kita berhadapan dengan orang tua. Kita belajar sesuatu yang baik dari orang tua seperti belajar untuk menyayangi, belajar caranya untuk berkorban demi membahagiakan orang lain. Juga kita belajar untuk berbagi atau untuk memberi. Yang berikut, bagaimana dengan para bapa bangsa Israel tentang pandangan akan pentingnya keluarga? Nah, anak-anak, para bapa bangsa Israel ini dalam perjanjian lama, mereka mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya keluarga. Kalau tadi kita melihat bagaimana tentang kehidupan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kitab suci juga berbicara tentang keluarga ini. Nah, kita lihat yang pertama dalam perjanjian lama, para bapa bangsa Israel mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya keluarga, baik dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka maupun dalam kehidupan beriman. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting, baik dalam kehidupan keseharian mereka maupun di dalam kehidupan beriman mereka. Nah, dalam perjanjian lama kita juga menemukan perintah bagaimana seharusnya kita anak-anak harus bersikap terhadap orang tua. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12 bunyinya demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Di sini berbicara tentang menghormati ayah dan ibu. Ini dalam firman Tuhan yang keempat, hormatilah ibu dan bapakmu. Dari 10 perintah Allah itu, ada satu perintah, yaitu tentang menghormati orang tua. Dan dalam hal ini dalam kitab Keluaran bab 20 khusus pada ayat yang ke-12 bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Juga dalam kitab Amsal bab 4 ayat 1 sampai 13 dan bab 6 ayat 20 sampai 22. Di sini juga berbicara tentang menghormati orang tua atau bapa dan mama. Peran khas anak terhadap keluarganya terlaksana melalui sikap hormat terhadap orang tua. Peran khas dari anak. Anak mempunyai peran penting. Perannya dalam keluarga adalah menghormati orang tua. Dan dalam hal menghormati orang tua ini adalah dengan cara yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan keluarga adalah kita harus mendengar nasihat dan didikan orang tua. Mendengar nasihat dan didikan orang tua. Karena mereka mendidik kita, mereka menasihatkan kita yang baik. Ini sangat sederhana, gampang-gampang sulit. Ketika mereka memberikan nasihat, bagaimana sikap kita? Kita tentu harus mendengar, dan bukan hanya mendengar selesai, tapi mendengar dan melaksanakan di dalam kehidupan bersama kita, baik di dalam keluarga maupun di mana saja kita berada. Yang berikut,
dalam perjanjian baru, sikap hormat terhadap orang tua juga diwujudkan oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri mewujudkan sikap hormat terhadap orang tuanya. Yesus sangat menghormati orang tuanya. Dia mengasihi dan mencintai orang tua. Layaknya kita sebagai seorang anak, kita harus mendengar nasihat dan didikan orang tua. Dan kita harus mencintai orang tua. Dan dalam hal ini Yesus juga menghormati dan mencintai kedua orang tuanya. Melalui mereka, Yesus tentu memperoleh didikan dari orang tua dan seluruh hal yang membantu perkembangan dirinya. Mendengar nasihat dan didikan orang tua di dalam hal membentuk kepribadiannya dan mengembangkan dirinya. Ini kita lihat di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Ketika Yesus pada waktu itu tertinggal di bait Allah, dia sementara duduk bercakap-cakap dengan para alim ulama, tua-tua agama Yahudi. Lalu ketika orang tuanya datang mencari dan menemukan dia, dan orang-orang menyampaikan kepadanya bahwa orang tuamu mencari engkau. Lalu apa jawaban Yesus? Siapakah ibuku dan siapakah ayahku? Ibuku dan ayahku adalah orang-orang yang siap mendengarkan ajaran atau mendengarkan pewartaan saya. Sikap hormat terhadap orang tua juga ditekankan oleh Santo Paulus dengan maksud supaya sebagai seorang anak harus mendengar nasihat dan didikan orang tua. Nah, dalam perjanjian baru tadi kita melihat Yesus sendiri mempunyai sikap hormat, mengasihi kedua orang tua, dan dia mencintai orang tuanya, mendengar nasihat dan didikan orang tua. Karena dengan demikian dia dapat mengembangkan dirinya. Nah, juga dalam perjanjian baru, khususnya dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Nah, sikap hormat terhadap orang tua juga ditekankan oleh Paulus di dalam suratnya, dan dia katakan bahwa sebagai seorang anak harus mendengar nasihat dan didikan orang tua. Sebagai seorang anak harus mendengar nasihat dan didikan orang tua. Nah, dengan demikian kita selalu diingatkan bahwa sebagai seorang anak, bukti kita cinta orang tua, menghormati orang tua itu adalah dengan mendengar nasihat, didikan, dan ketika mereka meminta pertolongan kita untuk membantu mereka kerja, dalam hal ini bukan kerja yang berat tapi hanya untuk membantu mereka di dalam keluarga, itu bukan berarti suatu penyiksaan atau merasa itu sebagai suatu beban. Tapi dengan demikian orang tua sebenarnya tidak secara langsung, mereka mau mendidik kita untuk bisa kerja. Karena nanti pada saatnya kita juga nanti sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Kita juga harus bisa menasihati, bisa mengajarkan, memberi contoh yang baik untuk anak-anak kita nanti. Ini juga ditekankan di dalam surat Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Yang berikut, bagaimana dengan ajaran gereja tentang menghormati orang tua ini? Nah, dalam deklarasi tentang pendidikan Kristen artikel 3, gereja sendiri menyatakan demikian. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban sangat berat untuk mendidik anak-anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik pertama dan utama. Tadi pada awal Ibu sudah sampaikan, keluarga itu adalah tempat di mana kita dididik pertama dan utama. Sekolah pertama, kita belajar pertama adalah keluarga. Nah, dalam deklarasi tentang pendidikan Kristen artikel 3, gereja menyatakan karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak,
terikat kewajiban sangat berat. Sebagai orang tua, dia mau mendidik anak mereka. Maka orang tua yang harus diakui sebagai pendidik pertama dan utama. Dia adalah guru yang pertama dan utama, mendidik, membimbing, mengajarkan anaknya untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Baik anak-anak, untuk itu materi kita hari ini sampai di sini. Ibu tidak memberikan tugas, tapi tugasnya adalah belajar anak-anak membaca kembali materi ini dari buku yang sudah dibagikan, khususnya tentang peran keluarga untuk perkembangan kita. Bagaimana perjanjian lama, lalu dalam perjanjian baru, kemudian menurut ajaran gereja tentang peran orang tua dalam hal ini untuk kehidupan kita sebagai anak-anak, dan bagaimana peran kita anak di dalam keluarga bersama dengan orang tua. Materi berikut minggu depan kita akan bicara tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena kemurahan dan belas kasih-Mu kami dapat menyelesaikan tugas kami hari ini. Kami telah mengikuti kegiatan pembelajaran agama Katolik sejak awal hingga berakhir sesuai dengan rencana-Mu. Semoga apa yang kami peroleh melalui kegiatan pembelajaran kami hari ini dapat bermanfaat bagi kami masing-masing untuk boleh melihat peran kami masing-masing, baik sebagai orang tua maupun anak-anak di dalam keluarga kami masing-masing. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Salve.